Selamat datang di Campus Talk dan kali ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja dari sudut pandang psikologi. Nah, kali ini kita ada host magang. Host magang. Akhirnya. Baru 3 episode sih. Ya, dan di depan kita sudah ada dosen psikologi dari Unkartur. Dari mana lagi? Bukan dari Unkartur. Nah, silahkan Ibu diperkenalkan dirinya, sudah berapa lama jadi dosen? Gitu. Oke, perkenalkan nama saya Benedikta Audrey Putri Trisnadewi, tapi biasa dipanggil Audrey gitu. Saya baru jadi dosen di sini itu sejak September tahun lalu, berarti berapa bulan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 8 bulan. Masih baru, masih grace, masih bisa garansi. Oh iya, siap. Lumayan. Oke, kenapa milih psikologi? Pertanyaan dari bagus. Sekian banyak jurusan gitu kan? Pertanyaan bagus, saya terjebak. Salah jurusan gitu? Iya, enggak bisa dibilang salah jurusan sih. Terjebak oleh masa lalu gitu ceritanya, gitu. Tapi saya nggak menyesali itu sih. Oh iya. Emang masa lalunya kenapa kalau boleh? Kalau itu bisa buka podcast baru kayaknya. Oh iya, siap. Jadi segmen baru ya. Boleh banget. Dan psikologinya itu spesialisasinya di mana sih? Kalau saya sendiri di psikolog klinis gitu. Jadi kalau untuk pasien-pasien rumah sakit jiwa atau mungkin orang-orang yang kalian lihat di pinggir jalan, itu biasanya pasien saya. Tapi saya nggak sampai sejauh itu. Oh iya. Belum mungkin. Jangan. Nanti kalau saya jadi ngawat mereka, saya nggak di sini loh. Oh iya. Nah, jangan. Sulit nanti kalau nggak di sini. Nanti buka lowongan lagi. Berarti kalau topik tentang kenakalan remaja gitu cukup mendalami gitu ya? Ya, bisa dibilang begitu. Ya, saya belajar itulah ketika saya kuliah di Univ. Oke. Kalau boleh tahu dulu sekolahnya di mana atau? Oh gitu. Boleh tahu? Boleh toh. Saya sih S1, saya di Unika Sugio Pranoto, Semarang aja gitu ya. Semarang aja ya. S2-nya juga di sana kebetulan. Jadi saya donatur Unika kayak berapa tahun gitu, lumayan lah iya. ya. Itu gedung yang di BSB itu ada uang saya di sana. Oke, siap. Lumayan. Siap. Nah, langsung masuk ke materi aja tanpa wisi-wisi. Gimana sih perkembangan psikologi itu kan setiap zaman itu kan pasti ada perubahannya ya. Betul. Kayak apa yang terjadi di generasi dulu kan mungkin belum tentu relate lah sama generasi sekarang gitu. Betul. Dengan perkembangan zaman dan perkembangan psikologis ini ada pengaruhnya nggak sih dengan tingkat kenakalan remaja gitu? Kalau pengaruh tentu saja, maksudnya lebih kayak beda, bentuk kenakalannya beda. Mungkin kalau zamannya saya kenakalnya mungkin ya pasti coret-coret tembok, narkoba, ya kayak gitu. Nah di zaman sekarang kan zaman digital ya, semua tentang teknologi dan segala macam. Kenakalan yang sering ditemukan adalah kekerasan seksual melalui digital gitu. Kayak revenge porn kayak gitu-gitu. Bahkan yang barusan rame di X gitu kayaknya, rame di X tentang yang satu forum di Telegram yang ternyata isinya underage semua, dan kalau masuk ke forum itu harus ngasih video mendesak dan segala macem, dan itu bahkan di forum itu ada yang namanya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur gitu, dan itu juga pelakunya ya di bawah umur juga ternyata. Jadi kenakalan remaja sekarang itu variasinya lebih banyak lah. Dan memang yang paling kelihatan sekarang ya itu masalah kekerasan seksual di dunia maya seperti itu. Kalau dari faktor pendukungnya itu apakah berdasarkan genetik, lingkungan, atau ada faktor lainnya, Bu? Tentu kalau masalah faktor genetik pasti ada gitu. Terutama ya kalau misalnya dari orang tua anaknya itu pernah melakukan kekerasan sebelumnya gitu, maksudnya melakukan kenakalan remaja gitu.
Jadi kalau misalnya bapaknya nih ketika muda dia juga suka bolos sekolah, ngerokok, minum-minum di bawah usia yang legal gitu ya, bisa aja anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu faktor genetik gitu ya. Faktor lingkungan pasti berpengaruh. Sekarang kayak kalian gitu ya, kumpulnya kan nggak teman-teman yang baik gitu ya, pengaruhnya baik juga kan ya. Iya nggak sih? Iya dong, masa Ya jangan. Ya kalau misalnya orang yang baik kan bertemu dengan orang yang baik, hasilnya akan baik gitu. Plus ketemunya plus gitu. Ya kalau men ketemu men, orang yang anak yang nakal ketemu dengan anak yang nakal, semakin nakal gitu. Betul. Nah jadi pengaruh lingkungan itu salah satunya itu. Bisa juga kalau misalnya mereka itu tumbuh di lingkungan yang memang mendukung hal-hal seperti itu. Contohnya gimana? Anak-anak yang perumahannya kayak gitu. Ya, misalnya anak-anak yang tinggal di daerah-daerah kumuh gitu, yang isinya mungkin preman, mungkin pemakai narkoba dan segala macam. Mereka ngelihat itu, mereka meniru. Tuh. Ya namanya juga anak-anak gitu kan ya. Mereka adalah peniru yang handal. Jadi tentu meniru seperti itu ketika ada yang melakukan, lihat, ya udah. Oh, berarti itu hal yang normal dong. Berarti nggak apa-apa dong kalau saya melakukan itu dong. Nah, seperti itu. Apalagi kalau sudah ada masalah ekonomi juga yang main di situ kan. Betul, gitu. Dan juga faktor banyak banget gitu. Jadi kalau kita mau ngeliat ke masalah kenakalan remaja itu kita nggak bisa cuma lihat dari satu sisi aja, pasti ada banyak sisi-sisi yang lain gitu. Gitu. Langsung berat ya. Langsung berat. Baru mulai ya. Iya, pasti kaget kan kalian dengar tadi yang saya cerita kekerasan seksual itu. Itu real dan itu barusan trending itu 2 hari yang lalu di X. Iya, namanya apa? Main X sih. Ya, pakai tidak main X. Anak-anak IG. Masa saya sebagai dosen lebih update? Oh Waduh, iya, aduh. Enggak, tapi memang itu perlu karena kan dunia psikologi kan berkembang. Jadi mau nggak mau kalau kayak gitu harus update. Ya harus update ya. Lifelong learning juga kan. Betul. Kalau kembali ke topik yang tadi Bu, kekerasan seksual secara digital ya. Bagaimana cara mengatasinya Bu kira-kira? Apakah dari sudut pandang psikologis ada caranya atau memang nggak ada Bu? Kalau misalnya kita ngomongin kekerasan seksual secara digital untuk orang-orang yang terutama anak-anak di bawah umur ya, sebenarnya yang berperan penting adalah orang tua. Oh iya. Benar kan? Betul. Sekarang kalian di umur berapa mulai pegang HP sendiri? SMP sih. SMP juga. SMP kan. Saya sendiri waktu itu pegang dari SD, tapi kan HP-nya masih Nokia yang buat ngelempar maling gitu kan. Itu kan nggak bisa buat digital. Nah, cuma kalau anak-anak zaman sekarang, kalian sering nggak sih lihat misalnya di restoran, di mall, anak umur 2 tahun pegang iPad? Oh iya, sering. Anak umur 4 tahun udah main HP, buka YouTube, bahkan buka sendiri. Kadang kalau kita lihat orang tua kan tidak mengawasi. Iya, betul. Nah, kayak gitu itu sebenarnya peran orang tua. Bagaimana orang tua itu bisa, anakku saya percayai untuk pegang HP. Tapi kan apa yang dicari kan tidak bisa dikontrol kan. Nah itu harusnya dari orang tua supaya ternyata anakku mengakses ini gitu. Kalau memang anak ini mengakses hal-hal yang tidak sepatutnya diakses kayak gitu ya orang tua harusnya memberitahu. Nah ini nggak boleh gini dan segala macam. Cuma ada kendala baru nih. Pembahasan seksual ada hal yang tabu di Indonesia. Betul. Kadang bahkan kayak edukasi tentang seksual, bahkan tentang mens dan segala macam aja kan dihadang ya di Indonesia. Kayak ngapain sih ngomongin itu gitu. Saru gitu. Nanti aja kalau udah gede gitu. Padahal mereka harusnya tahu dari kecil. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Kalau bisa dicegah, caranya seperti itu. Jadi peran pentingnya dari orang tua dan juga lingkungan juga ya. Betul gitu. Kadang orang tua sekarang kan kayak kan udah tak sekolahin mahal-mahal. Masuk ke psikologi keluarga nih. Kembali lagi ke topik. Ini lanjut kan karena tadi kamu sebut sekolah kan. Kadang ketemu di sekolah orangnya nggak semua bener kan? Betul. Nah, faktor lingkungan. Faktor pertemanan juga gitu kan. Bagaimana kalau kamu lah dalam satu sekolah misalnya 300 anak gitu. Kapan Ungardo kayak gitu? Waduh. Yang di Pasma udah. Beda. Yang di sini. Oke. Misalnya dalam satu sekolah itu ada 300
anak gitu. 300 anak kan nggak semuanya baik. Ya. Nah, kalau misalnya satu anak ini dia berteman dengan kumpulan yang tidak baik, kumpulan yang misalnya berkata-kata kasar gitu ya, pip pip gitu ya gitu, atau mungkin kumpulan yang diam-diam nonton film porno gitu misalnya, atau diam-diam mereka narkoba dan segala macam, pasti akan ngikut gitu. Karena pernah nggak sih kan ketemu dengan teman-teman ya, kalau ketika kalian nggak ngikut dengan hal yang mereka lakukan, halah cupu. Langsung dibully ya. Iya. Langsung Nah, dibully. itu salah satu faktor juga yang menyebabkan kenapa kok anak-anak ini melakukan kenakalan remaja. Gitu. Istilahnya contoh gampang. Butuh validasi. Benar. Contoh simpel, merokok. Ketika kamu ada di dalam satu kumpulan yang semuanya ngerokok terus kamu nggak ngerokok sendiri, kak main jajal kok. Iya, betul. Masuk kak main jajal cemen. Betul. Itu aja kalian juga relate kan ya. Iya. Nah itu apalagi kalau kalian mungkin usia mahasiswa kayak gitu masih bisa enggak. Yeah. Karena tahu kalau memang nggak baik. Dan anak remaja mereka kadang belum tahu tuh mana yang baik, mana yang enggak dan segala macam. Yang mereka pikirin kan lebih ke rasa ingin diterimanya. Betul sekali. Jadi ketika mereka nggak punya teman, bayangin lah ketika dulu kalian SD, SMP misalnya nggak punya teman, pasti akan melakukan sesuatu hal supaya punya teman. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, kadang anak-anak yang melakukan kenakalan remaja itu dasarnya mereka supaya mereka bisa diterima. Jadi kadang mungkin wah teman-temanku kok pada narkoba semua, kok aku enggak, tapi aku cocoknya sama teman-teman ini, apa aku nyoba narkoba aja ya. Iya. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu tuh yang kadang muncul di anak-anak yang melakukan kenakalan pada usia remaja. Gitu. Oke. Wow. Terserah kan? Terserahkan. Berarti hati-hati sama ini. Tim belakang layar kenapa nih tim belakang layar? Tim belakang layar. Biasanya kan ya itu tadi kan ini tayang di YouTube kampus nih. Biasanya yang nonton kan ya mestinya masih sekolah atau masih anak kampus juga. Biasanya kondisi-kondisi kayak gimana sih yang mesti dihindari di lingkungan sekolah supaya terhindar dari kenakalan remaja ini? Sebenarnya kan karena kita ngomongin remaja, remaja itu kan tipe usia legal. Iya. Berarti masih di bawah pengawasan orang tua, gitu kan. Bisa dibilang bagaimana orang tua mendidik anak ini, itu yang harusnya jadi dasar utama dari anak itu, gitu. Jadi kalau memang ketika anak-anak masih di rumah, kemudian mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua, dari ibu, dari ayah, mungkin dari keluarga besar juga, itu bisa menjadi salah satu faktor yang melindungi anak dari kenakalan remaja ini. Karena tadi, ketika mereka itu nggak dikenalkan dengan konsep benar dan salah. Kalau di keluarga tidak dikenalkan hal seperti itu, mereka nggak akan tahu bahwa oh ini hal yang baik, oh ini hal yang enggak baik gitu. Misalnya kalau kita kan dibesarkan di keluarga yang mengerti tentang hal itu, kita keluarga yang baik gitu ya, kita kasih tahu bahwa kamu nggak boleh narkoba itu jahat gitu. Kamu jangan bolos sekolah, jangan cabut sekolah, nanti kamu mau jadi apa, ada pembicaraan kayak gitu. Tapi kadang anak-anak dengan kenakalan remaja ini kan datang dari background yang kurang baik secara ekonomi, ya kan. Kadang putus sekolah, bahkan nggak sekolah sama sekali. Mereka nggak dapat pengetahuan itu, karena ya tadi orang tuanya juga kadang seperti itu, gitu. Mungkin pendidikannya juga rendah, penghasilan juga rendah, atau mungkin serabutan, bahkan mungkin pengangguran, gitu. Dan ini malah jadi berat banget bahasannya, sampai struktural soalnya. Iya. Soalnya gitu. Bahkan yang ekonominya bagus aja bisa terjerumus gitu kan. Betul. Kalau ekonomi yang baik, itu biasanya melakukan kenakalan remaja karena mereka tidak mendapatkan perhatian. Iya. Ya, gitu kan. Pernah mungkin dapat dengar cerita atau mungkin ya minimal nonton sinetron lah. Nah, yang hal-hal seperti itu, orangnya terlahir dari keluarga yang kaya, mampu, pendidikan bagus, tapi melakukan kenakalan.
Kemudian kalau kita lihat mundur, ternyata orang tuanya kerja dua-duanya, nggak pernah di rumah. Baru kasih perhatian ketika anaknya melakukan kenakalan. Misalnya kayak, kamu tuh malu-maluin mama, malu-maluin papa. Dapat perhatian, aku ternyata diperhatiin loh kalau kayak gini. Berarti besok kalau aku mau dapat perhatian, caranya kayak gini. Iya, bener. Namanya kan orang belajar ya. Anak-anak juga belajar. Kadang mereka caranya kayak gitu kalau belajar. Surprising? Nah. Kasihan sih sebenarnya. Benar, kasihan, benar. Walaupun kadang kalau lihat secara langsung nggak kasihan. Iya, kadang kayak iya, lihat orang kayak gitu kayak rasanya pengen gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang lagi kasihan. Iya, gimana ya gitu kan. Ya itu, karena faktornya banyak. Faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor pertemanan, mungkin faktor genetik juga dan sebagainya. Jadi ketika suatu kasus psikologi ya, contoh kayak kenakalan remaja yang kita bahas di podcast saya ini, atau misalnya kenakalan lain gitu ya, itu semua pasti kalau di backtrack, kalau kita lihat ke belakang, pasti masalahnya banyak. Jadi itulah kenapa kalau kita yang belajar di ilmu psikologi, biasanya kita akan muncul suatu perilaku yaitu kita nggak berani ngejudge. Oh iya. Karena itu kita sadar bahwa ketika suatu perilaku muncul gitu ya, bahkan perilaku yang simpel lah, misalnya temen yang cabutan ngerjain tugas gitu ya. Ini contoh. Kadang kita, kalau kita sebagai mahasiswa, kita ngeliat kayak nyebelin banget sih, nggak pernah kontribusi dan segala macam. Tapi ketika kita sebagai orang psikologi, kadang kenapa kok dia nggak mau partisipasi? Mungkin karena dia ekonomi rendah, dia jadi sandwich generation, jadi dia sibuk kerja dan sebagainya, maka dia nggak bisa partisipasi di kuliah gitu. Masih sebel, tapi mengerti bahwa kondisi dia kayak gitu. Nah, itu juga ketika teman-teman nanti ya, baik kalian para host maupun nanti para penonton gitu ya. Ketika kalian melihat suatu kasus, suatu kejadian, kita nggak bisa ngelihat hanya kejadian itu aja. Ya harus di backtrack ya. Kita harus backtrack bahwa apa aja sih yang memungkinkan kok muncul perilaku kayak gitu. Kenapa kok orang ini bisa kayak gitu? Bahkan ketika teman-teman mungkin menghadapi kelas sama teman sendiri, kadang kita juga perlu kayak gitu. Jadi perasaan jengkel, sebel, marah itu wajar. Tapi mengerti tentang apa yang mereka alami itu juga akan membantu teman-teman untuk ya latih empati lah, seperti itu. Jatuhnya jadi critical thinking lagi. Oh iya, jelas. Memang ilmu psikologi itu basicnya critical thinking gitu. Jadi bagaimana kita punya teori, implikasinya di lapangan seperti apa, nah kita harus bisa nyambungin nih gitu. Kenapa kok muncul kayak gini, menurut teori gimana dan sebagainya gitu. Tapi kalau menurut ibunya ya, dari zaman ibunya hidup sama zaman kita sekarang ini ya, kenakalan remajanya menurut ibunya lebih banyak zaman sekarang atau zaman dulu? Mungkin kalau masalah banyak atau enggaknya ya, itu sama ya. Tapi yang membedakan adalah exposure. Betul. Oh iya. Karena perkembangan teknologi. Benar gitu. Ketika waktu saya masih SMP, SD gitu ya karena internet belum booming banget gitu. Jadi ya taunya cuma selingkup saya aja, selingkup sekolah saya, atau mungkin ya memang cuma satu lingkup sekolah itu aja. Kita lihat di sekolah, saya lihat di sekolah saya, nggak ada kenakalan, berarti semua orang baik gitu. Tapi sekarang kita punya internet. Kasus kenakalan remaja di Medan aja kita bisa tahu. Iya, betul. Nah, jadi kesannya kayak kok sekarang banyak ya kenakalan remaja ya? Enggak. Dari dulu selalu ada. Cuma bedanya exposure. Dan tadi variasinya lebih banyak. Oh iya. Cuma karena kita dapat infonya lebih banyak aja, jadi kelihatan lebih banyak. Iya, benar. Padahal ya sebenarnya sama-sama aja. Dari tadi kita miris terus sebenarnya. Iya, pasti miris lah. Ya. Ini kan memasuki usia remaja itu kan biasanya anak-anak itu mulai impulsif. Ya. Seberapa berpengaruhnya sih impulsivitas ini ke
apa ya, tingkat seberapa parahnya kenakalan itu. Oke. Ini agak bahas teori dikit ya, ini Yeah. juga untuk pemahaman kalian gitu. Apalagi kalau kalian ada yang anak IPA mungkin, kalian berdua? IPA. Nah, pernah belajar sedikit tentang struktur otak nggak? Sedikit aja, sekilas-sekilas. Pernah. Gitu. Jadi kalau di struktur otak, yang bagian depan sini gitu ya, Oh iya. itu kan temporal vortex ya. Iya. Nah, kayaknya namanya salah tapi ya intinya itu. Nah, di bagian depan ini itu adalah sesuatu bagian otak yang salah satunya bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Ya. Jadi critical thinking, pengambilan keputusan, logical itu banyak bermainnya di sini kalau di otak. Nah, ternyata perkembangan otak remaja itu mulainya dari belakang ke depan, guys. Oke. Nah, itu menurut buku yang saya baca juga, menurut penelitian yang saya baca juga, ternyata pertumbuhannya itu dari belakang ke depan. Padahal otak bagian belakang itu yang mengontrol masalah emosi. Oh. Oke. Oke. Pernah relate ya ketika kalian waktu SMP, SD gitu, emosinya main dulu, Iya, otaknya iya, main betul. belakangan. Betul. Nah betul. itu sebenarnya hal yang wajar secara perkembangan otak, guys. Gitu. Jadi memang karena otak kita berkembangnya emosi dulu, baru critical thinking. Jadi Pukul bisa. dulu baru tanya. Iya benar Nah, benar kayak gini nih benar. Jadi kayak itu contohnya, pukul dulu baru tanya, "Pak, gue ngopo?" Nah itu. Aku kayak ngopo-ngopo. Itu contohnya kayak gitu. Atau mungkin itu apa namanya? Ini cerita waktu saya SMA gitu ya. Ada teman saya SMA. Ini udah selesai ujian nasional nih. Sudah bebas dong. Oh iya. Ya kan. Dia pulang sekolah, dia kan bawa motor sendiri. Dia gini, Oke. Oh, oke. tabrakan. Mhm. Karena apa? Dia merasa kayak, aku happy loh, aku udah lulus loh, gitu. Aku mau melampiaskan happyanku ini dengan cara, wih. Iya. Tapi dia tidak mempertimbangkan resikonya kalau di depan sekolah itu rame. Kecelakaan bisa terjadi, apalagi kalau dia nggak bisa ngendaliin motornya kalau kayak gini. Iya. Itu bukti bahwa emosi main dulu baru otaknya logikanya jalan. Gitu. Apalagi remaja kalau di jalan kan kalian semua harus minggir. Iya. Jalan punya saya. Gitu. Saya nih aja jalanan loh. Oh, iya, Nah, iya, jalanan. Nah, pagi kayak gitu. Ya, jadi memang kalau memang masalah impulsivitas itu memang secara biologi wajar banget. Apalagi di usia-usia remaja itu wajar. Cuma yang membedakan apakah anak ini punya kontrol terhadap impulsifnya ini, gitu. Bisa nggak dia mengatur emosinya? Bisa nggak dia menilai itu baik atau enggak? Apakah dia punya pegangan moral yang baik? Punya mungkin pegangan agama yang baik juga? Dan sebagainya. Jadi impulsif wajar, tapi faktor yang bisa menghalangi impulsif itu yang lebih penting. Oke. Gitu. Mulai refleksi diri ya kayaknya ya. Iya, refleksi diri. Oh ternyata aku dulu kayak gini tuh wajar loh. Terus langsung ini justifikasi. Oh enggak apa-apa, dulu aku nakal enggak apa-apa. Emang Nggak wajar apa-apa. usia gitu. Wajar, ya. Ada pikiran kayak gitu masih. Berarti memang ini ya. Berarti impulsivitas itu memang cara membatasinya ya bisa pengaruh dari luar juga, Betul. bisa pengaruh dari diri sendiri juga. Kan? Betul. Jadi memang setiap perilaku orang itu pasti ada faktor itu, faktor kita diri sendiri dan faktor orang lain, termasuk kenakalan remaja. Jadi kalau faktor diri sendiri ya tadi, apakah punya nilai moral yang baik, apakah punya keyakinan agama yang baik, apakah sudah tahu baik dan benar seperti apa, dan segala macam. Faktor dari luar, apakah dekat dengan orang tua, dekat dengan keluarga, punya teman-teman yang baik atau enggak, lingkungan tinggalnya seperti apa, dan sebagainya. Itu semua yang membentuk perilaku seseorang, membentuk saya, kalian, dan orang-orang di luar sana yang teman-teman temuin juga, bahkan juga para penonton podcast ini, gitu. Gitu. Padahal ya kadang juga ini orang tuanya baik, teman-temannya baik, kok kelakuannya gini, gitu kan? Dan kadang suka bingung. Gitu. Iya betul ya. Itu kadang juga ada faktor internal. Biasanya kalau kayak gitu, yang masalah di internalnya. Mungkin ada perasaan nggak pede, nggak diterima, merasa tidak
ada artinya dan sebagainya. Nah, perasaan-perasaan itu yang kadang juga bisa munculkan kelakuan teman-teman kalian yang di luar nalar itu gitu. Di luar nalar. Seperti itu. Kalau menurut ibunya nih, peran emosi dalam kenakalan remaja itu kayak gimana sih, Bu? Oh, banyak. Beri gambaran aja, Bu. Karena kan mungkin dari kita mungkin ada yang nggak paham atau masih belum ngerti lah tentang hal-hal kayak gitu. Mungkin ibunya bisa gambarin. Ini kasus yang pernah saya baca di berita lokal. Ini nggak harus remaja ya contohnya, tapi kalian bisa aplikasikan dalam konteks remaja. Pernah baca berita cowok ngebunuh cewek karena ditolak? Pernah. Itu contohnya. Karena orang nggak bisa mengolah emosi ketika ditolak. Ditolak itu sakit. Kalian pernah nggak ditolak cewek? Iya. Walaupun kadang lebih sakit kalau nggak ngomong sih. Waduh. Kan di podcast. Ya, tapi perasaan itu kan sakit. Iya, betul. Tapi teman-teman di sini kalian bisa handle kan rasa sakit itu. Iya. Iya, Ya. betul. Meskipun mungkin sama misuh-misuh lah, atau sama nangis lah, atau sama galau liatin story-nya lah. Oh. Tapi itu kan sesuatu yang kalian lakukan untuk menangani emosi nggak nyaman sakitnya itu kan sesuatu yang tidak merugikan. Iya. Ya paling rugi buat diri sendiri sih. Relatif tidak Paling merugikan. dengerin Backburner 10 jam gitu. Oh iya. Ya, tapi kan orang-orang di luar sana kadang rasa sakit ini sesuatu yang tidak bisa diterima gitu. Kadang kayak, ih aku kok ditolak, emangnya aku kurang apa dan segala macam. Ya. Dasar cewek nggak tahu diri dan segala macam. Minailahi. Jadi memang emosi itu pengaruhnya sebesar itu. Makanya memang kalau kita lihat tren parenting zaman sekarang ya, itu sudah mulai mengajarkan regulasi emosi dari mereka kecil. Jadi kayak digunakan bahwa misalnya kita lihat anak tantrum, mungkin guling-guling di mall dan segala macam. Ada orang tua yang mulai punya kesadaran bahwa oh yaudah anakku biar nangis dulu. Kita mungkin sebel yang lihat ya. Iya. Anakku nangis terus gak dineng kayak piye gitu. Padahal ternyata mengusahakan anak untuk mendiamkan itu ya, itu bukan satu hal yang baik ternyata untuk masa depannya. Karena kan ketika ini contoh ya, ketika anak nangis tantrum sampai guling-guling misalnya, itu karena dia menghadapi suatu emosi yang baru. Oke. Menghadapi suatu emosi yang baru dan dia nggak tahu nih cara handle emosinya gimana gitu. Nah ketika emosinya itu sudah beres, jadi sampai misalnya orang tua membiarkan dia nangis sampai tenang dan segala macam, habis itu baru didekati. Nanti kamu kenapa kok nangis? Mungkin kan dia akan cerita gitu, mungkin dia nangis karena dia nggak bisa dapat mainan baru gitu. Kemudian orang tua, oh kamu jengkel ya karena nggak bisa dapat mainan. Nah ketika orang tua ngajarin tadi proses labeling emosi, bahwa perasaan yang dia rasakan saat itu adalah perasaan jengkel gitu. Nah, jadi kan anak akan belajar, oh ketika aku merasakan hal kayak gini, ini adalah perasaan jengkel. Terus kemudian gimana kalau aku mau menangani rasa jengkel? Oh ternyata kayak gini. Itu dilatih dari kecil sebenarnya. Sebenarnya. Harusnya idealnya seperti itu. Sehingga nanti ketika dia besar, minimal SD gitu, kalau dia merasa nggak nyaman atau apa segala macam, dia bisa ngomong sendiri. Gitu. Pernah nggak kalian mengalami ketika kalian kecil gitu ya, kalian tuh merasa nggak nyaman tapi tuh nggak tahu ini perasaan apa. Pernah dong, Iya, pernah. Nah itu karena ketika kecil nggak dibiasakan untuk tahu bahwa ini perasaan seperti ini. Jadi ketika kalian mengalami hal yang kalian nggak tahu ini kenapa, kalian bingung kan? Iya. Iya. Biasanya sama orang tua cuma pak diem gitu. Nah. Nah. Padahal kan kayak pasti ada perasaan dari kalian ketika pada saat itu ya. Iya. Loh aku tuh butuh dimengerti. Iya. Aku nih ngapain sih sebenarnya? Aku gitu nih kan. kenapa gitu. Meskipun ya sarannya adalah ketika melampiaskan itu adalah melampiaskan ke hal yang positif gitu. Misalnya contoh yang paling sering kalian dengar, kalau marah gebuk drum. Oke. Ya. Pernah dengar? Pernah. Nah, itu kan salah satu bentuk outcome yang positif gitu. Ketika orang merasa marah, kemudian dia main trap, energinya capek, emosinya terlampiaskan, terus habis Nah. itu udah, habis itu kayak
aku tadi marah ngapain ya? Ya. Ada perasaan kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang positif tuh kayak gitu. Atau mungkin kalau buat penonton podcast yang cewek-cewek kadang nulis diary, Oh. journaling, ya. Itu juga termasuk gitu. Bahkan mungkin ada orang-orang di luar sana yang otaknya itu kreatif, mungkin bikin karya seni misalnya, bikin lagu, bikin painting misalnya dan segala macam sebagai bentuk pelampiasan emosi, boleh banget gitu. Yang penting adalah sesuatu yang tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, dan juga lebih baik kalau bisa mengembangkan diri gitu. Misalnya kan kalau tadi kita main drum atau main alat musik, itu kan meningkatkan skill juga kan, ya. Meningkatkan stamina juga, terutama kalau ngedrum kan capek pasti. Kemudian kalau musik misalnya gitar atau keyboard itu kan juga melatih kemampuan sebenarnya. Atau kalau misalnya minimal lah kayak tadi journaling, diary, itu bahkan kita bisa lihat flashback istilahnya. Misalnya kita nulis diary bulan September gitu misalnya, kemudian iseng balik ini ceritanya ini bulan Mei gitu ya, iseng dia lihat terus habis itu dia balik oh ternyata dulu waktu aku September tuh aku pernah kayak gini loh, oh pernah tuh aku kayak gini gitu. Itu kan jadi bahan refleksi kan. Nah, mungkin dia di situ bisa nulisin bahwa aku akhirnya menyelesaikan dengan cara seperti ini, dulu aku kalau menghadapi masalah ini ternyata kayak gini efektif loh, berarti next time kalau aku mengalami yang sama aku harus kayak gini gitu. Itu kan positif. Cringe banget ya. Ngapain sih? Iya kan kayak gitu. Jadi saya dulu pernah waktu zaman ya SD SMP lah tulis diary. Dari itu habis itu kan bersih rumah, tenggelam nggak tahu di mana diary-nya. Kemudian dia muncul secara ajaib. Tulisan apa ini? Lempar. Malu. Ya kayak zaman Facebook gitu. Iya. Aduh, cringe banget ya. Astaga. Ini bisa di-delete nggak ya dari memori? Aduh. Kayak gitu. Tapi justru ketika ngeliat itu kita ngeliat ternyata kita pernah alay ya. Ternyata aku pernah loh diputusin sama pacar cuma karena aku telat balas SMS doang misalnya kayak gitu. Balas chat doang terus putusin. Masa pernah aku pacaran cuma 3 hari? Itu 3 hari itu kuota atau pacaran ya? Kan kita refleksi kayak gitu. Itu kan akan membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih ngerti. Nah itu juga pokoknya salah satu cara gimana bisa jadi lebih dewasa tadi. Kemudian bisa lebih mengatur emosi, kemudian belajar juga menangani masalah dan sebagainya gitu. Kadang kan orang itu pernah bilang ya kayak nggak semua masalah tuh ada solusinya, kadang tunggu waktu aja gitu. Nah biasanya masalah-masalah kayak apa aja sih yang sebaiknya segera diselesaikan sama yang tunggu waktu aja nggak apa-apa gitu, terutama di lingkup remaja nih gitu. Ini saya bayangin kayak masalah remaja itu kan banyak ya, kadang ada yang broken home dan segala macam. Nah sebenarnya masalah yang baik untuk diselesaikan itu bukan akar masalahnya kayak tadi. Misalnya kan kalau broken home masa penyelesaiannya cerai, ya itu bisa, tapi kan itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh si anak, gitu kan. Yang sebenarnya bisa dilakukan, yang baik untuk dilakukan adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak itu gitu. Misalnya dia punya perasaan marah, punya perasaan sedih, merasa bersalah, nah itu yang kita selesaikan gitu. Sebagai psikolog pun itu yang kita incar gitu. Bagaimana anak ini bisa selesai dengan perasaan bersalahnya, bisa selesai dengan rasa marahnya dan sebagainya. Jadi penyelesaian masalahnya itu adalah masalah yang bisa ditangani oleh anak itu sendiri gitu, dan bisa dihandle gitu. Kayak kalau misalnya masalah diselingkuhin, kamu kan ini contoh kan kadang kalau anak-anak zaman now gitu kayak selingkuh tuh gampang gitu loh, gampang banget gitu kan. Udah ada Bumble, Tinder, tiba-tiba second account-nya sama cowok lain. Aduh. Nah, kan kayak gitu, kita kan nggak bisa nih menangani masalah perselingkuhannya gitu. Yang bisa diselesaikan masalah kecewanya, masalah sedihnya, masalah marahnya, masalah tidak bisa memaafkan pasangannya, itu yang diselesaikan gitu.
gitu. Dapat gambaran ya kurang lebih ya. Dapat. Jadi menyelesaikan masalah yang memang bisa diselesaikan gitu. Ya makanya ketika dibilang nanti kan masalah selesai kan berjalannya waktu. Yang selesai itu adalah masalah yang tidak bisa dihandle. Oh iya. Ya. Jadi kayak misalnya masalah ekonomi itu kan sesuatu yang tidak bisa kita handle. Yeah. Ekonomi itu kan ya kadang naik, kadang turun, kadang mengalir seperti ular, ya, misalnya gitu. Tapi kan yang bisa kita handle kan apa kita bisa bertahan dengan ekonomi seperti itu misalnya. Apa kita bisa ngirit, apa kita bisa usaha cari uang lagi dengan tambahan dan sebagainya. Jadi penyelesaian masalah yang fokus pada apa yang bisa diselesaikan. Pernah nggak sih teman-teman tuh kalian ya ketika menyelesaikan masalah tuh fokusnya tuh kejauhan gitu. Oh iya, pernah. Nah itu kan masih Sering sih. sering banget pasti. Itu kan pasti kan ada titik di mana kok gak selesai ya masalahku. Capek. Capek loh, kok nggak selesai. Nah itu karena kita fokusnya menyelesaikan ke hal yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi fokusnya sama perasaan diri sendiri, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang tidak bisa kita ubah ya udah biarin aja, kayak gitu-gitu. Jadi kadang kesadaran akan apa yang terjadi pada saat ini itu yang perlu. Jadi kayak hidup pada saat ini gitu loh. Iya. Kadang kan kita hidup terlalu fokus pada masa lalu. Kalau nggak masa depan. Iya, kadang masa depan gitu. Mikirnya kejauhan Mikirnya kejauhan. Sampai lupa menikmati. Gitu. Iya, bener. Nah itu makanya kita perlu banget latihan, baik teman-teman host di sini maupun para penonton, latihan bagaimana kita bisa fokus pada masa kini. Karena masalah yang diselesaikan ya masalah yang saat ini, bukan yang lampau, bukan yang belum kejadian. Iya, betul. Tuh. Yang lalu sudah berlalu, masa depan masih misteri. Gitu. Ya, betul. Untuk dari terapi untuk kenakalan remaja sendiri dalam sudut pandang psikologi itu kira-kira kayak gimana sih Bu? Terapi gitu ya. Ini untuk sekalian, kadang kan ada orang yang punya bayangan kalau terapi itu sesuatu yang menakutkan mungkin, sesuatu yang annoying mungkin gitu ya. Jadi terapi itu ada macam-macam. Dan yang diincar terapi itu nggak cuma orang yang bermasalah aja. Kadang kita harus terapi juga ke orang tua, ke lingkungan dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin masalah terapi untuk kenakalan remaja ya pasti harus jalan antara anak dengan orang tua. Jadi kadang anaknya sudah benar gitu. Misalnya kita kasih CBT misalnya, kognitif perilaku. Sudah benar nih, pola pikirnya sudah oke. Dikembalikan ke orang tua, kumat. Kok balik? Iya, kok balik. Oh ternyata orang tuanya punya pola pikirnya seperti itu juga harus diubah. Gitu. Orang tua sudah oke, anak sudah oke, lingkungannya ternyata itu kok anakmu belum nikah sudah umur segini, kena mental lagi. Kapan lulus ya? Nah, iya. Skripsinya udah sampai mana? Gitu. Wah, nanti kalian akan merasakan. Atau sudah? Belum sih. Jangan. Nanti kan akan ada pertanyaan gitu, kadang kan itu bahkan muncul dari orang-orang yang kita tidak butuh opininya. Gitu. Yeah. Nah. Bahkan yang ditanyain orang lain aja kita udah ngerasain, waduh. Iya. Mungkin ditanyain temanmu yang A gitu, kita yang denger mati aku. Kayak gitu kan. Ikut ngerasain ngerinya. Gitu. Kayak aduh ngeri tipis-tipis. Ya, kayak gitu sih. Jadi kadang bisa dengan kognitif perilaku tadi itu bisa dilakukan kalau memang anak orang tua itu secara kemampuan kognitif, kemampuan pola pikir dan segala macam itu normal lah minimal gitu ya. Jangan yang IQ-nya di bawah dan segala macam itu susah gitu. Oke. Atau bisa juga dengan kita modifikasi perilakunya. Kadang kan anak-anak dengan kenakalan remaja dia stay di situ karena dia mendapatkan reward, mendapatkan hadiah. Misalnya dapat hadiah pujian dari teman-temannya, "Wih, keren kamu." Habis ngerampok misalnya. Keren gitu. Nih, misalnya habis ngerampok dapat duit banyak, reward. Seneng kan, dapat uang banyak kan. Kayak hal-hal kayak gitu tuh bisa dimodifikasi. Misalnya kayak kalau kamu melakukan kenakalan, maka uang sakumu potong, atau kamu nggak boleh keluar rumah di atas jam segini, kayak gitu-gitu. Itu termasuk modifikasi perilaku gitu. Tapi kalau untuk ya mereka yang menengah
ke bawah ekonominya, biasanya hal seperti itu tidak akan terjadi. Iya, betul. Karena dilepas, dibiarkan gitu aja. Bahkan malah ini ya, anaknya semakin semakin banyak idenya buat ngeles, buat ngakali gitu kan. Gitu. Karena ya tadi itu cuma menekan perilakunya, tapi orang tuanya juga tidak memenuhi kebutuhan anak. Gitu. Tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan pendidikan, itu kan sebenarnya sesuatu yang tanggung jawab orang tua. Gitu. Yeah. Kita kan sebagai anak kan cuma terima dikasih aja kan. Yeah. Gitu. Itu sih. Jadi kalau kita ngomongin kenakalan remaja, panjang perjalanannya panjang. Bahkan mereka yang udah direhabilitasi ya, misalnya udah sampai direhabilitasi pun bisa relapse lagi ketika keluar. Yeah. Nah, contoh, dulu saya pernah datang ke pusat rehabilitasi di Majapahit, masuk sana lah gitu, saya lupa. Nah itu bahkan ada yang sudah bolak-balik gitu. Karena ya udah rehabilitasi kan rehabilitasi narkobanya aja, perilakunya kan tidak direhab. Nah, jadi susahnya menangani kenakalan remaja itu gitu. Banyak banget kesempatan di mana itu bisa muncul lagi gitu. Triggernya banyak kalau katanya anak zaman sekarang. Gitu. Jadi ya kalau memang mengatasi kenakalan remaja, paling baik itu orang tuanya dulu. Mulai dari orang tua ya, Betul. yang terdekat dulu ya. Karena ya itu, anak di bawah umur masih pertanggungjawaban orang tua perlu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, jadi ketika itu sudah terpenuhi, anak ini kemungkinan besar, ya kemungkinan aja lah ya, jadi kan bisa 50-50 gitu. Itu perilakunya menurun gitu, perilaku kenakalannya menurun gitu. Nah kalau memang menurun tapi nggak banyak, kita bisa cari apa sih yang belum selesai gitu, apa yang bisa kita tangani lagi gitu. Oh ternyata anaknya pergaulannya buruk gitu. Oh oke, berarti kita bisa menyelesaikan bagaimana anak ini belajar pilih-pilih teman dan segala macam kayak gitu sih. Jadi holistik kalau kita nyebutnya, kayak menyeluruh gitu. Wow. Belajar banyak ya kan? Iya, tercerahkan, boom. Dari awal aja sudah ini kalau kita terusin bisa berapa jam ini? 3 episode. Ya. 3 episode. Aduh. Nah, kalau gitu kita langsung ke sesi penghujung acara. Wis, langsung di closing. Nah, di luar sana kan ya kita semua tahu lah, pasti banyak lah yang terjebak sama masalah-masalah kenakalan seperti ini, entah mau nggak mau, sengaja nggak sengaja. Punya tips nggak sih untuk teman-teman yang sedang mengalami, sedang terjebak, gimana caranya memaafkan diri sendiri mungkin atau Kalau misalnya sampai kasus yang parah, kayaknya kecil kemungkinan sih mereka nonton ini. Iya sih. Iya kan. Jadi saya kasih tipsnya untuk mereka yang baru nyelup sedikit kakinya atau yang bahkan belum sama sekali gitu ya. Yang pasti kita harus belajar banget, kayak nggak bisa dipungkiri gitu ya. Kadang ada beberapa orang yang menganggap bahwa psikologi dan agama itu sesuatu hal yang harus dipisahkan. Oh iya. Tapi nggak bisa dibohongi bahwa kadang tuh agama sangat membantu loh gitu dalam hal psikologi agama. Ya tapi memang benar bahwa kadang agama itu kadang membantu loh dalam proses psikologinya seseorang. Jadi kalau memang ada teman-teman yang belum sampai terjebak kenakalan remaja, salah satunya adalah kita banyak dalam agama masing-masing gitu. Jadi bukan hanya menjalankan kewajiban, tapi juga mengenal lebih dalam gitu. Misalnya kayak hal-hal apa yang kita selama ini nggak pernah tahu. Mungkin kalau gereja itu, misalnya karena saya Katolik kan ya, jadi backgroundnya banyak Katolik, jadi kayak tradisi-tradisi apa yang saya bisa dapatkan lebih gitu. Mungkin kalau agama Islam mungkin kayak hadis-hadis apa yang ternyata baik dan apa yang tidak, pengenalan agama seperti itu gitu. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan moral. Karena kita nggak bisa bohong bahwa moral orang Indonesia itu banyak dasarnya dari agama. Iya, betul. Ya, betul. Kemudian yang kedua adalah
Ini sih harusnya dari orang tua. Tapi kalau orang tua itu tidak hanya menganggap anak sebagai investasi. Oh iya. Aduh, banyak yang beranggapan gitu ya kayaknya. Banyak gitu. Nanti kalau kamu udah kerja gantian ya. Nanti kalau kamu sudah kerja, adikmu bayarin ya. Sandwich generation. Ya, apa namanya? Jadi salah satu hal yang perlu diterapkan juga oleh orang tua bahwa anak itu adalah tanggung jawab gitu. Jadi bagaimana orang tua itu bisa memenuhi kebutuhan dari anak-anak gitu ya. Apa yang menjadi haknya anak itu diberikan semampunya orang tua. Tadi masalah ekonomi gitu kan ya. Kemudian kalau dari anak-anak sendiri sih itu apa namanya bisa membedakan teman yang baik dan teman yang tidak baik. Oh iya. Iya. Itu penting tuh. Pergaulan. Pergaulan. Bagaimana kita itu bisa mengatur pergaulan kita gitu. Jadi bukannya kita yang tidak punya kuasa. Kita punya kuasa kok. Kita mau pilih temenan sama siapa gitu. Betul. Gitu. Nah, ketika kita punya kesadaran kayak gitu bahwa aku bisa milih loh harus temenan sama siapa gitu. Nah, itu yang perlu dipegang supaya teman-teman ini tidak jatuh ke teman-teman yang menyesatkan gitu kasarannya gitu ya. Jadi seperti itu. Itu sih beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman gitu, baik kalian maupun para penonton. Wow. Terima kasih Ibu. Memang mendekatkan diri pada agama dan Tuhan itu ya perlu ya. Perlu, sangat perlu. Ya, saya kenal seseorang yang mulai Menjauh ya, melenceng ya. Ada yang left the group. tapi jangan sampai ada omongan bahwa kamu depresi itu karena kamu tidak kenal agama tuh enggak. Waduh, iya. Itu enggak kayak konteks. gitu. karena variabelnya kan pasti banyak sekali. Iya benar kan. Oh, udah mulai paham nih. Iya. Wes. Tepuk tangan dulu buat kalian. Wah, gitu. Jadi benar bahwa depresi itu enggak cuma masalah kamu tidak dekat dengan agama, tapi tadi faktor-faktor di belakangnya itu yang banyak gitu. Maupun eksternal dan internal gitu ya. Betul, internal dan eksternalnya harus kita lihat dulu. Masalah agama kan hanya salah satu dari internal salah satu, gitu. iya. Kadang bahkan banyak di eksternalnya dan segala macam. Iya. Wis, mantap. Gimana mau pindah psikologi? Waduh. Psikologi butuh cowok. Oh iya. Psikologi butuh cowok. Mungkin ada yang mau minat? Saya pendidikan bahasa Inggris saja sudah cukup. Baru nyemplung psikologi pendidikan sama psikologi konseling kan, udah, waduh, apa ini? SI gak relate. Iya. Iya, ketemunya komputer soalnya. Kalian tolong ini ya, asesmen seseorang gitu kan, waduh, kami butuh asesmen gitu. Aduh. Ya. Oke. Ya, kalau kalian suka sama topik kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika perlu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Audrey. Terima kasih juga untuk kalian. Ya, akhirnya.